Sesalkan masjid ditutup saat PPKM darurat, MUI umat Islam tidak tenang. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu. Maka rakyat atau masyarakat, maka hari ini di daerah tertentu tidak diperkenankan berjamaah, tidak juga Jumatan. Masjid pintunya dikunci, bahkan kemudian tidak haji itu. Subhanallah, kalau kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak sedemikian naif. Ini naif. Covid sudah berlangsung setahun lebih, kita sudah ada pengalaman menghadapi tahun hidup bersama Covid. Mosok sih narsis begini? Apa narsis apa ini? Lebay apa? Kok narsis ya? Lebay ya? Lebay. Jadi kalau penyelenggara benar-benar beriman harus mengakui bahwa Covid itu berasal dari Allah SWT. Yang bisa membuat Covid berbahaya Allah SWT. Yang membuat Covid tidak berbahaya Allah SWT. Lah kok nuruti setan? Kalau sampai nutup masjid, tidak jamaah, tidak Jumatan, waspadalah, Allah SWT tidak tidur. Allah SWT melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita bersama para malaikatnya. Diuji Covid kok lalu sikapnya berlebihan, bahkan mengalahkan syariat. Baiklah, kami semua umat Islam taat prokes, sholat pakai jarak. Saya sejak awal mau tidak setuju, tapi oke lah, karena mereka alasannya loh Mekah Madinah yang pakai jarak. Mekah Madinah itu menampung negara di seluruh dunia yang disiplinnya berbeda, budayanya berbeda, bisa diatur tidaknya berbeda, sehingga sikap hati-hati saya bisa memaklumi. Tapi kalau yang diatur Nabi SAW jangan kita hindari, jangan kita ingkari. Bener nanti sih WHO karo Nabi ya pasti benar Nabi Muhammad SAW kan. Apalagi untuk sholat itu hanya berapa menit sih. Pasar dibuka, mall dibuka, tempat hiburan dibuka, tempat rekreasi buka. Orang yang berwudu, air wudu itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat dibanding hand sanitizer. Sikap menolak sekaligus juga menentang penutupan masjid. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kalau terkait dengan penerapan PPKM darurat, kami super sangat setuju saja. Dan kami sampaikan tetap bahwa kami tidak setuju, bahkan menolak dan menentang terkait dengan penutupan masjid. Sesalkan masjid ditutup saat PPKM darurat, MUI umat Islam tidak tenang. Pendakwa Kiai Haji Sofwan Nizomi mengomentari soal periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sofwan Nizomi menyoroti bahwa PPKM berlaku dari tanggal 3 Juli 2021 hingga tanggal 20 Juli 2021. Menurutnya hal itu adalah sebuah jebakan sebab tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Pernyataannya itu dapat dilihat dalam video berjudul Tafsir Yasin Hamaimi Saada yang tayang di Masjid Raya Bintaro Jaya TV pada 2 Juli 2021. Ini mohon maaf pembatasan makto, ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh, begitulah kata Sofwan. Nanti ada Idul Adha? Enggak, ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20, begitulah lanjutnya. Sofwan menyinggung bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 nanti akan diadakan salat Idul Adha dan juga potong kurban. Tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban. Kerumunan rupanya akan ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha. Nauzubillah min dzalik, begitulah ungkapnya. Ulama itu lantas mengingatkan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada pandemi Covid-19. Ia menyoroti bahwa iblis akan semakin senang jika manusia semakin merasa takut. Menurut Sofwan, ada juga iblis dalam bentuk manusia yang menakut-nakuti, termasuk pemimpin yang menakut-nakuti warganya.
Ini semakin takut kita iblisnya semakin senang. Sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah, begitulah tandasnya. Sebelumnya Menteri Agama Monak Yakut Khalil Qaumas telah mengumumkan bahwa salat Idul Adha tahun ini tidak boleh dilakukan di masjid. Salat Id di zona PPKM darurat ditiadakan. Peribadatan di tempat-tempat ibadah untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM darurat, katanya pada Jumat 2 Juli 2021. Dilansir dari Tribun News. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di tempat terbuka yang dibatasi sehingga yang boleh menyaksikan hanya masyarakat yang melakukan kurban saja. Nanti kita akan atur penyembelihan hewan kurban itu di tempat yang terbuka dibatasi dan yang boleh menyaksikan hanya orang yang melakukan kurban saja, begitulah jelas Yakut. Yang berkurban, yang boleh menyaksikan penyembelihan hewan kurban, begitulah tambahnya. Adapun untuk pembagian hewan kurban harus diserahkan langsung kepada yang berhak ke rumah masing-masing. Daging korban yang biasanya pembagiannya membuat kerumunan dengan membagi kupon. Kita sudah atur bahwa pembagian korban itu harus diserahkan langsung kepada orang yang berhak ke rumah masing-masing. Papar gaduh, singkatan PPKM berbalik menyerang Jokowi, Pak Presiden kapan mundur? Soal Jokowi 3 periode, peneliti UI, Ketua MPR paling kencang bicara amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tangkapan layar akun YouTube Sekretariat Presiden. Media sosial Twitter gaduh menyerang Presiden Joko Widodo melalui singkatan PPKM yang menjadi trending. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disingkat PPKM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah dipelesetkan warganet. Respon negatif warganet terhadap penanganan COVID-19 diekspresikan lewat pembelotkan kepanjangan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur. Singkatan itu tak hanya menyerang Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19, melainkan juga hutang negara yang diklaim warganet menjadi 2 kali lipat. PPKM, Pak Presiden kapan mundur, sedang trending di Twitter. Sekarang lengkap dengan poster berisikan The King of Lip Service. Jadi deh, tahu kan pentingnya mengkritik langsung ke substansinya dan tanpa menyerang persoalan. Dan personal, begitu tulis akun Twitter @rahmandaraf. Kekuatan rakyat nyata kalau sudah turun ke jalan. Semoga tidak terulang kembali sejarah kelak. Amin. Begitulah tulis akun Twitter Ramadhani Sandika Putra. Ada kejadian kayak gini di negeri yang masih waras biasanya terpukul moral pejabatnya, merasa bersalah dan gak berguna langsung minta maaf atau bahkan mengundurkan diri. Jadi Pak Presiden kapan mundur? Begitulah tulis akun Twitter Raja Purwo. Pada pemerintahan 2014 utang tembus 3.727 triliun. Sekarang Mei 2021 utang tembus 6.418 triliun, 2 kali lipat. Begitulah Pak Presiden kapan mundur. Begitulah tulis akun panggil Mamas @masabi. Akan tetapi ternyata trending Pak Presiden kapan mundur itu memicu perlawanan pendukung Presiden Jokowi meskipun hingga Senin 5 Juli 2021 siang unggahan serupa masih kalah jauh dibanding warganet yang menyerang. Di antara hujatan terhadap Presiden Jokowi dengan tren tersebut, ada satu akun anonim justru lantang membela. Kalian nanya ke Presiden kapan mundur? Naikin aja terus tagar dan keyword provokatif, kami juga akan selalu mendukung Pak Presiden Jokowi. Asal kalian tahu akan menyelesaikan masalah jabatan dengan sukses. Begitulah tulis akun Twitter Janu Jalu. Ketua Tim Peduli COVID-19 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Ihsan Abdullah di acara diskusi series obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk PPKM Darurat Macet di Penyekatan yang diselenggarakan kantor berita politik RMOL secara virtual Selasa 6 Juli. Aturan penutup rumah ibadah seperti masjid atau musola pada kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa Bali disesalkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua Tim Peduli COVID-19 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Ihsanul Abdullah menyayangkan aturan tersebut diberlakukan pemerintah. Sementara bandara masih dibuka dan memperbolehkan warga negara asing atau WNA masuk. Hal itu disampaikan Ihsan di acara diskusi series obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk PPKM Darurat Macet di Penyekatan yang diselenggarakan kantor berita politik RMOL secara virtual Selasa 6 Juli. Kenapa Indonesia nggak cenderung landai COVID-nya sementara di negara-negara lain sudah mulai landai bahkan zero atau 0 kasus? Ada apa dengan Indonesia? Nah tentunya ini bukan di luar lagi akal manusia. Ini ada sesuatu yang salah yang harus menjadi taubat kita sebagai berbangsa dan pemerintah sama masyarakat. Semua kita harus mengakui kelemahan dan kedoifan kita pada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitulah ujar Ihsan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat yang berupa menutup
tempat-tempat ibadah dinilai Ihsan merupakan suatu permasalahan karena tidak menunjukkan asas keadilan. Ini kan masalah, harusnya juga diperlakukan yang sama di treatmentnya. Bandara bukan dengan menunjukkan kartu vaksin dan swab PCR atau antigen. Kereta api juga begitu, bus juga begitu. Nah masjid kenapa enggak? Harus juga disampaikan seperti itu, begitulah ucapnya. Menurut Ihsan, manusia memiliki kebutuhan lahir batin yang harus dilakukan untuk melakukan kontaknya setiap waktu dengan Tuhannya. Apalagi melihat kewajiban dan kebutuhan umat muslim untuk beribadah setiap pekan hari Jumat di masjid. Dan untuk muslim, kebutuhan untuk sholat Jumat dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah rutin itu merupakan sugesti bahwa kita tidak tenang dan nyaman dan terganggu, justru pikirannya terganggu, imunnya. Karena apa? Tempat sholat yang ditutup tidak boleh dilakukan. Begitulah terang Ihsan.